Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani Batubara dengan SPM C1C020112. Di sini saya akan membahas materi tentang pendapatan kontrak konstruksi. Langsung saja kita masuk kepada materi. Pendapatan kontrak konstruksi. Kontrak jasa konstruksi merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang bersifat jangka panjang, sehingga tidak akan selesai dalam satu periode. Karakteristik kontrak konstruksi pun ada 3, yaitu yang pertama, kontrak konstruksi untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Lalu ada kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kontrak konstruksi dapat berupa kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Namun dalam kenyataan jarang suatu kontrak yang sudah disepakati sejak awal nilainya akan tetap karena permintaan jasa biasanya banyak. Pendapatan kontrak sendiri terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak ditambah penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Penyimpangan kontrak adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Dan penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Lalu ada klaim. Klaim merupakan jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengumpulan pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi kedua pihak. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai nilai akhir, sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut, atau nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Lalu setelah klaim ada pembayaran insentif. Pembayaran insentif merupakan jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Pembayaran insentif akan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak apabila kontrak tersebut cukup aman, sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Atau jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal. Kemudian ada pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pendapatan dan beban kontrak akan diakui jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pendapatan. Kemudian taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Pendapatan konstruksi menurut PSAK 34. Dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama,
Metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian pun terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba atau rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba atau rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan berhubungan dilakukan. Kemudian, metode kontrak selesai. Pendapatan diakui jika kontraknya selesai dilaksanakan. Lalu ada dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian. Ada 4, yaitu pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Lalu, bagaimana cara menghitung jumlah persentase penyelesaian pekerjaan? Yaitu ada 6. Yang pertama, menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, menentukan pendapatan yang akan diakui pada tanggal pelaporan. Yang ketiga, itu berapa besar pendapatan yang diakui untuk periode sekarang. Lalu yang keempat, biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan dibagi dengan total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan dikali dengan 100%. Yang kelima, persentase penyelesaian pekerjaan dikali estimasi total pendapatan. Lalu yang terakhir, pendapatan yang diakui sampai tanggal pelaporan dikurangi dengan pendapatan yang sudah diakui pada periode sebelumnya. Lalu metode persentase penyelesaian. Ada 4. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Yang terakhir, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Lalu sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon dimaklumi jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.